Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap kita dan juga keluarga besar kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih? Udah siap belum buat belajar sama Bunda Salma? Masih ingat kan hari ini kita belajarnya tentang IPA ya nak? Masih ingat kan pembahasan kita sebelumnya? Kita sudah membahas tentang yang namanya besaran dan satuan. Kemudian kita juga sudah menghitung-hitung nih, sudah lumayan pusing-pusing belajar tentang bagaimana cara mengkonversi satuan pada besaran panjang, pada besaran massa, dari satu besaran ke besaran yang dari satu satuan, dari satu satuan ke satuan yang lainnya. Nah, hari ini kita akan teruskan, kan besaran itu banyak sekali. Hari ini kita akan bahas bagaimana dengan satuan-satuan yang ada pada besaran waktu dan juga besaran suhu. Oke, sudah siap? Jadi Bunda harap sudah menyiapkan modul dan juga buku cetaknya. Sekarang perhatikan penjelasan yang akan Bunda berikan berikut ini. Pembahasan kita hari ini itu adalah tentang satuan dari besaran waktu. Nah, kalau seandainya bicara tentang waktu, kita pasti sepakat kan untuk satuannya yang paling sering kita gunakan atau yang kita ketahui itu ada 3 yang utama. Apa saja? Ayo. Nah, ini dia. Kita punya yang namanya jam, menit, sama sekon. Tapi sebenarnya ada banyak sekali satuan-satuan yang bisa digunakan untuk menyatakan waktu. Ayo, penasaran nggak kira-kira apa? Ayo, apa aja nih? Nah, jadi nak, kan kalian pasti pernah dengar, mohon maaf ya. Nah, ini ada yang namanya minggu. Bunda tulis saja ya. Di sini nih, ada yang namanya minggu, ada yang namanya hari, ada yang namanya bulan, ada yang namanya windu, ada yang namanya tahun, ada yang namanya abad. Nah, banyak sekali kan nak. Jadi sebenarnya ini semua bisa digunakan untuk menyatakan yang namanya waktu. Karena sebenarnya satu hari, satu minggu itu juga termasuk waktu. Oke, itu juga termasuk kita menyatakan tentang waktu. Nah, dari satu satuan yang sebelumnya tadi jam, menit, sekon, itu ternyata bisa diubah ke satuan-satuan ini. Nah, kira-kira bagaimana nih cara mengkonversi satuannya? Untuk itu, untuk mempermudah kita dalam mengkonversi satuan-satuan yang tadi sudah kita ketahui, kita perlu memahami sekaligus mengetahui ini nih. Ini adalah nilai dari satuan-satuan besaran waktu. Kan kita sama-sama tahu kan pasti bahwa 1 menit itu dinyatakan sama dengan 60 sekon. Nah, kalau 1 menit sama dengan 60 sekon, Bunda yakin pasti kalian sudah paham ya, sudah ingat. Nah, tapi kalau seandainya ada yang nanya, kalau 1 sekon kira-kira berapa menit? Nah, kalau 1 sekon itu sama dengan 1 dibagi 60 menit atau 1 per 60. Nah, begitu juga dengan jam. Kita pasti tahu kan bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dan 1 jam itu juga sama dengan 3.600 sekon. Kalau seandainya ada yang nanya, kalau 1 jam sama dengan 3.600 sekon, jadi kalau 1 sekon berapa jam? Udah mohon maaf ya, ini keliru. Jadi 1 sekon sama dengan 1 dibagi 3.600 jam. Oke. Nah, sudah paham sampai sini Ananda? Selain ini, kita juga harus tahu ini. Nah, Bunda yakin pasti kalian sudah tahu semua ya tentang ini, bahwa 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Ini untuk secara umumnya ya nak. Terus 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Walaupun sebenarnya 1 bulan itu ada yang 28 hari, ada yang 31 hari, ada juga yang 29 hari. Tapi secara umum 1 bulan itu digenapkan sama dengan 30 hari dan sama dengan 4 minggu. Kemudian 1 tahun itu sama dengan 12 bulan dan diketahui sama dengan 365 hari. Kemudian
untuk hari sendiri, dari sini kita bisa ubah nih ke jam, ke menit, ataupun sekon. Oh ya, nah untuk yang belum tahu, sekon itu sama dengan detik ya. Jadi kalau seandainya ada yang bilang 1 sekon sama dengan berapa detik, jawabannya 1 detik, karena sekon sama detik itu sama. Oke Ananda? Nah, dari hari itu bisa kita ubah dari jam, bahwa 1 hari itu sama dengan 24 jam dan 1 hari itu sama dengan 1440 menit. Begitu juga 1 hari itu sama dengan 86.400 sekon. Jadi kalau seandainya ditanya 1 bulan kira-kira berapa jam? Nah, kalau kita tahu bahwa 1 bulan itu sama dengan 30 hari, maka kalau ditanya 1 bulan berapa jam, jawabannya kita ubah dulu ke 30 hari. Jadi jawabannya 30 kita kali dengan 24 jam. Nah, contoh lain ini nih. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan 1 minggu itu kira-kira berapa sekon? Wah, berapa ya nak? Oke, perhatikan slide selanjutnya. Jadi kita sudah tahu nih bahwa 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Kenapa diubah ke hari dulu Bunda? Karena tadi kita tahu bahwa 1 hari itu sama dengan 86.400 sekon. Jadi kalau minggunya sudah kita ubah jadi 7 hari, maka harinya ini tinggal kita ubah ke sekon, di mana 1 hari sama dengan 86.400 sekon. Jadi kalau 7 hari itu 7 dikali 86.400 sekon. Jawabannya sama dengan 604.800 sekon. Nah, paham sampai sini kan Ananda? Bunda harap sudah nggak punya pertanyaan lagi ya nak. Iya ya. Kalau seandainya memang masih punya pertanyaan, masih bingung-bingung, bisa langsung tanya ke Bunda, oke? Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita memahami satuan dari besaran massa, panjang, dan yang tadi sudah kita pelajari waktu, begitu juga dengan cara mengkonversinya, bagaimana dengan satuan dari besaran suhu? Nah, kalau seandainya Bunda tanya, pasti kalian banyak yang bilang, Celsius Bunda, Celsius Bunda. Benar sekali Ananda. Jadi satuan dari besaran suhu itu adalah Celsius. Tetapi ternyata satuan dari besaran suhu itu ada 4 nak. Ada Kelvin, ada Celsius, ada Reaumur, dan ada juga Fahrenheit. Tapi untuk satuan SI-nya, sistem internasionalnya adalah Kelvin. Ya, untuk satuan SI-nya. Jadi satuan utama dari suhu itu adalah Kelvin. Tapi di Indonesia sendiri yang paling sering kita gunakan adalah Celsius. Nah, karena di Indonesia yang paling sering kita gunakan adalah Celsius dan satuan utama dari suhu itu adalah Kelvin, maka kita akan melakukan konversi dari Celsius ke Kelvin ataupun dari Kelvin ke Celsius. Oke, ini Bunda coret-coret. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi ada persamaan matematisnya nih nak. Kalau seandainya yang ditanya itu adalah suhu dalam Kelvin, ingat ya nak, ini dulu. T itu adalah lambang dari suhu. Kalau T-nya harus kapital, karena kalau T kecil itu lambang dari waktu. Oke? Nah, kalau seandainya yang ditanya adalah suhu dalam Kelvin, kemudian yang diketahui di soal adalah suhu dalam derajat Celcius. Oh ya, Bunda mau kasih informasi lagi. Untuk Kelvin penulisannya tidak dengan derajat, jadi cukup suhu Kelvin. Jadi cukup kita bilang misalnya 100 Kelvin gitu saja ya nak. Cuman kalau Celsius, nah ini Bunda ulang lagi dari sini. Cuma kalau Celsius, Reaumur sama Fahrenheit penulisannya harus dengan derajat. Oke? Jadi balik lagi ke sini, kalau seandainya yang ditanya adalah suhu Kelvin dan yang diketahui adalah suhu Celsius, maka rumusnya suhu Kelvin itu akan sama dengan suhu derajat Celcius yang diketahui ditambah dengan 273. Kalau seandainya kalian tanya 273 dari mana, ini adalah perbandingan antara titik didih dan juga titik bekunya ya nak. Ini akan kita pelajari lebih lanjut
di materi tentang suhu dan kalor. Nah, sekarang kalau seandainya yang ditanyanya adalah suhu derajat Celcius dan yang diketahui di soal adalah suhu Kelvin, maka rumus yang bisa kita gunakan adalah suhu derajat Celcius itu sama dengan suhu Kelvin yang diketahui dikurang 273. Jadi kalau yang tadi ditambah, kalau yang ini dikurang. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soal. Bunda punya 20 derajat Celcius. Kira-kira ini sama dengan berapa Kelvin sih? Nah, bagaimana caranya? Ingat, ini kan yang diketahui adalah suhu derajat Celcius dan yang ditanya adalah suhu Kelvin. Maka rumus yang kita gunakan adalah ini. Suhu Kelvin itu sama dengan suhu derajat Celcius ditambah 273. Jadi jawabannya suhu derajat Kelvin itu sama dengan suhu derajat Celcius yang diketahui tadi adalah 20 ya nak. Nah, jadi 20 ditambah 273 Kelvin. Maka suhu Kelvinnya sama dengan 293 Kelvin. Oke, sudah paham sampai sini? Paham ya nak? Bunda harap Ananda sudah paham semuanya tentang materi yang Bunda jelaskan. Jadi Bunda ucapkan thank you for watching. Do you have any question? I hope you don't have any question, but if you still have it, don't forget to ask me directly. Jadi kalau Ananda masih punya pertanyaan, jangan pernah sungkan buat tanya langsung ke Bunda, oke? Terima kasih. Nah, sudah paham belum sama penjelasan Bunda tentang materi kita hari ini? Tentang apa tadi anak-anak? Tentang bagaimana cara mengkonversi satuan-satuan pada besaran apa yuk? Besaran waktu, dan juga cara mengkonversi satuan-satuan pada besaran suhu. Nah, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau seandainya masih ada yang mau ditanyakan sama Bunda, bisa silakan kalian tanyakan langsung sama Bunda. Jangan pernah sungkan buat tanya apapun sama Bunda. Dan Bunda harap kalian selalu semangat dan tetap semangat untuk belajar. Karena ingat, usia kita masih usia sekolah dan harus terus belajar. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Bunda mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next video.